Misteri Desa Kaki Gunung Part 1. Ada satu kisah mengenai sebuah desa di pedalaman Jawa Tengah, Desa Gunung Wetan namanya. Desa ini sangat terpencil, penduduknya pun hanya terdiri dari beberapa puluh kakak. Dan penduduk di sini rata-rata orang tua. Para anak muda sudah pergi merantau ke kota. Ada yang unik dari desa ini, yaitu posisi rumahnya. Semua rumah di desa ini dibangun dengan posisi sejajar di pinggir jalan. Jadi bisa dibayangkan ada satu jalan besar di desa, dan semua rumah dibangun di pinggir jalan itu. Jadi bentuk desa ini memanjang terus sampai ujung jalan. Jadi mirip rumah di film-film western atau koboi Amerika. Pantang bagi penduduk desa untuk membangun di belakang rumah-rumah lainnya. Hal itu didasari oleh kepercayaan penduduk setempat yang akan segera kita bahas. Desa ini sendiri dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Hanya ada satu jalan yang hanya muat satu mobil. Jadi bisa dibilang, kalau tak ada jalan itu maka desa ini terisolasi di tengah hutan. Hanya jalan itu satu-satunya akses keluar masuk. Di sebelah barat berdiri gunung yang cukup terkenal di Indonesia. Penduduk di sini rata-rata tak memiliki pekerjaan. Mereka hidup dari uang kiriman anak-anak mereka dari kota. Jadi bisa dibilang, desa ini jadi tempat peristirahatan bagi para orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Karena suasananya sendiri tenang dan sepi. Di desa ini juga mengalir sebuah anak sungai Bengawan Solo. Di sana terkadang jadi tempat hiburan para warga untuk memancing, dan yang paling parah adalah tak ada listrik di sini. Alkisah, ada dua orang kota yang berkunjung ke desa ini. Mereka adalah Joko dan Nanda. Berusia 34 dan 27 tahun. Kedua laki-laki ini adalah seorang perwakilan dari sebuah perusahaan yang akan membangun semacam tambang batu dan pasir di sekitar pedesaan ini. Sebenarnya tambang tersebut sudah hampir selesai dibangun. Akan tetapi karena adanya getaran hebat akibat aktivitas tambang, banyak laporan mengenai genteng-genteng warga yang pecah, kaca pecah, dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya, Joko dan Nanda dikirim untuk mengambil data untuk pemberian kompensasi kepada warga sekitar. Kedatangan mereka disambut baik. Salah satu orang yang dituakan di desa bernama Pak Handoko menyambut mereka, atau akrab disapa Pak Han. Usianya sekitar 53 tahun. Dituakan bukan karena tua dalam arti usia, melainkan dari pemikiran dan sikapnya dalam menghadapi masalah. Joko dan Nanda diberi tempat tinggal di sebuah rumah yang memang sedang kosong karena pemiliknya merantau ke kota. Mereka berdua pun dipersilahkan menginap di sana beberapa hari. Singkat cerita, pengambilan data dan survei mereka berjalan lancar di hari pertama. Rata-rata dari warga mengeluhkan pecahnya genteng dan kaca akibat getaran dari tambang beberapa hari lalu. Nanti kalau sudah mulai beroperasi tak akan ada getaran-getaran semacam itu, Pak. Kemarin karena baru dibangun, kami perlu tenaga besar untuk mencari sumber daya di sekitar gunung, kata Joko menjelaskan ke beberapa warga.
Kemudian Pak Han menjelaskan kepada warga dengan bahasa Jawa. "Ya sudah Mas, sudah mau malam. Silahkan kembali ke rumah, mandi, makan, dan istirahat," kata Pak Han, mempersilahkan Joko dan Nanda untuk kembali ke rumah singgah mereka. Hari saat itu memang sudah menjelang malam. Suasana gelap sekali. Satu persatu warga menyalakan lampu minyak mereka di dalam dan luar rumah. Tak terkecuali Joko dan Nanda. Mereka mandi di sebuah kamar mandi sederhana yang terbuat dari kayu-kayu tua. Airnya langsung dari sumur. Lumayan segar untuk mandi pagi. Tapi kalau terlalu sore, airnya berubah dingin. Malam harinya, Joko dan Nanda mulai menyusun laporan ke perusahaan mereka melalui tulisan tangan. Mereka berdua duduk di beranda rumah yang lumayan luas, ditemani remang-remang cahaya lampu minyak. Para warga juga masih ada yang berkeliaran dan berkumpul untuk mengobrol seperti lingkungan antar tetangga pada umumnya. Jadi, walaupun tak ada listrik, desa ini tidak terlalu mencekam karena para warganya sendiri lumayan aktif di malam hari. Walau saat itu jam masih menunjukkan pukul 21.00, hingga suatu kejadian janggal terjadi di malam itu. Terdengar suara dari kejauhan. Suara itu terdengar dari ujung jalan desa. Karena desa ini bentuknya memanjang, jadi semua warga bisa mendengar suara itu. Bunyinya kring-kring seperti lonceng yang berbunyi berulang-ulang. Sontak, para warga menatap ke ujung jalan lurus itu bersamaan. Kemudian secara serentak, mereka masuk ke rumahnya masing-masing, mematikan lampu minyak dan menutup rapat semua jendela dan pintu. Joko dan Nanda tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bingung sambil melihat sekitar. Hingga akhirnya datanglah Pak Han yang berlari ke arah mereka. "Masuk, masuk!" ujar Pak Han dengan wajah panik. Dengan cepat, Joko dan Nanda masuk ke rumah diikuti Pak Han sambil mematikan semua lampu. Jendela dan pintu dikunci rapat. Mereka berdua bingung dengan apa yang terjadi. Pak Han duduk bersandar di pintu. Suara kring-kring itu terus terdengar. Seakan ada sesuatu yang berjalan di jalan depan rumah. Dengan wajah berkeringat, Pak Han mengatur nafasnya sejenak. Kemudian dia berkata, "Mas Nanda, Mas Joko, ingat ya, kalau dengar suara itu lagi langsung masuk rumah. Jangan ada cahaya, pintu jendela dikunci semua. Dan jangan coba-coba lihat keluar," ujar Pak Han dengan nada serius. "Loh, kenapa Pak?" tanya Joko penasaran. "Setan, itu suara setan cincing. Kalau dia datang ke sini artinya dia sedang cari makan," kata Pak Han. "Kalau kalian sampai ketahuan, mereka akan datang dan kalian akan jadi korban," lanjutnya. "Serius?" tanya Nanda yang semakin penasaran, sementara suara lonceng masih terdengar jelas di luar sana. "Terus, kalau ketahuan, kita dimakan gitu?" tanya Nanda lagi. "Dulu ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tak berdaya pagi harinya. Tidak ada yang tahu. Pemuda-pemuda itu masih bernafas, tapi dia membisu, tidak bergerak, tidak berbicara, seperti patung tapi tidak kaku. Badannya lemas, jadi tidak jelas antara hidup dan mati. Kalau hidup tapi tidak respon apa-apa, tapi kalau mati masih ada nafasnya," tutur Pak Han menceritakan segalanya.
Mereka pun terdiam sesaat, suasana pun menjadi hening, sementara suara lonceng terus terdengar tanpa henti di luar. "Maaf Mas, kalian memang harus tahu soal setan ini, dan saya mohon untuk mematuhi aturan yang ada. Sekarang saya tidak bisa pulang, terlalu bahaya di luar. Saya meninggalkan istri saya di rumah demi memperingatkan kalian. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, saya tidak akan datang ke sini untuk memperingatkan. Saya lebih pilih di rumah," ucap Pak Han. Malam itu, Pak Han tidur bersama mereka di rumah itu. Suara lonceng terus terdengar. Bahkan saat mereka hendak tertidur, tak ada yang tahu makhluk apa yang sedang berkeliaran di luar sana. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wujud asli makhluk itu. Tak satu pun dari penduduk di sini pernah melihatnya. Karena kalau melihat, setan itu akan bertamu ke rumah mereka. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu, dan alasan kenapa semua rumah di sini dibangun sejajar adalah supaya suara itu terdengar ke semua rumah. Selain itu, agar si setan hanya berjalan lurus dan tidak belok kemana-mana. Disebut setan cincing karena setan ini berbunyi kring-kring. Akan tetapi, warga desa mendengarnya berbeda. Mereka menyebutnya cincing, dan demikianlah setan itu mendapatkan namanya.